Saudara, saya akan membacakan perikop Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Akulah pintu kepada domba-domba. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti mereka tidak ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudari pendengarku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita yang konkret, kita pasti membutuhkan seorang pembimbing. Kebutuhan ini dimaksudkan supaya kita dibantu, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Untuk itu, kita perlu memilih pembimbing itu dengan bijaksana, supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan, tidak tersesat, dan tidak mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita. Pada perikop Injil yang saya bacakan tadi, Yesus menawarkan diri sebagai gembala, sebagai pembimbing, pengantar sejati, dan sebagai pintu bagi kawanan domba. Ia sungguh mengetahui jalan ke kehidupan dan menunjukkan kepada kita di mana jalan yang benar yang harus kita tempuh. Ia menawarkan diri sebagai pintu di dalam kehidupan kita yang akan menghantar kita ke padang luas, yang akan memberikan makanan dan kekuatan secukupnya untuk hidup kita selanjutnya. Saudara, pintu terarah pada jalan masuk, penyekat, penutup, pemisah antara yang di luar dan yang di dalam. Yang memasuki tempat kawanan tidak lewat pintu, ia dinamakan pencuri, perampok. Gembala diperlawankan dengan pencuri dan perampok justru dalam hal masuk melalui pintu atau tidak. Yesus mengatakan dirinya itulah pintu bagi gembala yang datang sebelum ia adalah pencuri dan perampok. Sebelum ia datang, kawanan itu tinggal di tempat yang tidak berpintu, di lapangan terbuka, dan bisa dimangsa pencuri dan pembunuh. Kawanan itu tidak terlindung. Kedatangan Yesus menjamin kehidupan mereka yang melalui pintu ini akan menemukan padang rumput. Pintu dipakai untuk menutup jalan atau membiarkan orang melewatinya. Yang ditutup ialah jalan masuk bagi orang yang tidak berwenang untuk mengambil begitu saja hak milik orang. Hanya gembala yang bakal dibukakan pintu karena kawanan itu miliknya. Yang dibuka ialah jalan ke padang rumput, tempat kawanan dipimpin oleh sang empunya, bukan oleh orang sewaan. Seorang pemimpin, gembala,
membawa kawanan itu ke tempat mereka bisa menikmati kesejahteraan. Dengan menggambarkan diri sebagai pintu yang tadinya belum ada itu, Yesus hendak mengajarkan bahwa dengan kehadirannya telah mulai zaman baru. Dia yang datang ke dunia itulah yang menjadi pintu, penuntun ke padang gurun, ke tempat sejahtera. Saudara, sebagai gembala yang memanggil kawanan satu persatu, masing-masing dengan namanya, ia sungguh kenal domba-domba, sungguh punya perhatian, dan domba-domba mengenal suaranya, mengikutinya dengan penuh percaya dan penyerahan diri. Ia mengantar kawanan itu ke padang rumput yang hijau dan ke sumber air yang tenang. Inilah gambaran tentang himpunan umat sesudah Paskah yang percaya kepada Kristus dan mengikutinya sebagai pemimpin sejati yang menghantar mereka kepada keselamatan. Saudara-saudari pendengarku yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda, "Akulah pintu bagi domba-domba. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya." Saudara, domba-domba itu mengikuti sang gembala. Mengikuti bukan berarti meniru, tetapi meniti jalan yang dibuka oleh yang berjalan di muka menuju ke padang rumput. Seorang pemimpin bukanlah dia yang meniru gembala sang empunya kawanan, apalagi mengambil alih kedudukannya sebagai pemilik kawanan. Yang diberi kedudukan memimpin juga mengikuti dia yang menyapa satu persatu tadi dengan nama masing-masing. Mereka membantu agar kawanan bisa lebih melihat siapa yang berjalan di muka, dan akan memberitahu sang empunya kawanan bila ada dari antara kawanan yang tertinggal dan tak menemukan jalan. Saudara, kini dapatlah kita semakin menghargai siapa saja yang diserahi kedudukan ikut membawa umat lebih jauh ke depan. Mereka itu memungkinkan orang dapat mengalami kehadiran gembala yang baik, sang empunya kawanan, dengan lebih nyata. Bila mereka menjalankan tugas mereka dengan sepenuh hati dan jujur, mereka tidak akan mengukuhi kawanan itu bagi mereka sendiri. Disitulah sebenarnya, saudara, integritas seorang pemimpin umat. Ada beberapa jaminan dari iman akan Kristus, bait Allah yang sejati. Yang pertama, bahwa barang siapa masuk melalui aku akan selamat. Barang siapa ingin menyembah Allah, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di dalam Kristus, saudara, sudah ada jaminan bahwa setiap orang berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan Allah. Hal yang kedua, ia akan masuk dan keluar. Inilah kutub ekstrim kehidupan saat seorang keluar dari rahim ibunya dan masuk dalam dunia, dan saat seorang keluar dan hidup di dunia dan masuk ke liang lahat. Ini berarti seluruh hidup seorang beriman sungguh aman, terlindung dalam Kristus, bebas ancaman. Dan yang ketiga, ia akan menemukan padang rumput. Iman akan Kristus membawa kepuasan batin, karena orang akan menerima kepenuhan hidup dalam Kristus. Singkat kata, di dalam Kristus ada kepenuhan hidup sejati. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Anda tentu ingat kata-kata Mazmur ini, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 1 dan 4. Gembala yang baik, gembala sejati,
memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Adakah pencuri dan perampok yang peduli akan wajah dan nama orang yang diserangnya? Tentu tidak, dan tidak pernah, saudara. Seandainya mereka berpikir bahwa orang yang mereka rampok sama-sama manusia seperti mereka, mungkin saja mereka berhenti sebagai perampok. Sebab suatu hari mereka bisa menjadi korban juga. Bagi seorang gembala yang baik, setiap domba, yaitu pengikut sang guru, memiliki namanya yang khas. Maka ada relasi antara gembala dengan dombanya. Relasi itu begitu erat sehingga menghasilkan persahabatan yang sulit dibayangkan orang yang tidak pernah mengalaminya. Apa inti relasi itu, saudara? Inti relasi itu ialah kemerdekaan penuh cahaya. Setiap pagi gembala membawa domba keluar. Inilah kerja Yesus Sang Guru, terang dunia, yang menghantarkan para pengikutnya keluar tembok hukum dan bait suci, supaya di situ mereka dapat menghirup udara segar serta menemukan terang sejati. Maka marilah saudara, kita belajar dan terus berjuang selalu untuk mempercayakan diri kepada gembala satu-satunya yang bisa menjamin hidup kita dalam keutuhannya. Dialah Yesus Kristus. Kalau kita sudah membulatkan tekad untuk mempercayakan diri kepadanya, kita juga harus konsekuen dengan pilihan itu di dalam tingkah laku kita setiap hari. Tuhan membantu kita. Amin. Saudara-saudari pendengarku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan saya pada kesempatan ini. Saya mengajak Anda sekalian untuk bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menuntun kami dan menyapa nama kami masing-masing, serta memberikan makanan kami secukupnya. Kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti Putramu menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan berkat Allah turun atas kita sekalian dalam hidup dan karya kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.